Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ya, kita masih dalam tema Chosen by the King. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang masih ingat firman yang saya bagikan sekitar minggu kedua. Di situ saya sharing tentang tujuan di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini kita masih mau belajar tentang panggil, dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Saya minta bantuan multimedia untuk bukakan 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat berikutnya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya rasa semua dari kita sudah mengerti dan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Amin. Bahkan dari sebelum kita lahir, sebelum kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah pilih kita. Hanya kadang seringkali kita lupa identitas kita. Pagi ini kalau nggak tahu kebaca apa enggak, kaos saya nih ini desain khusus Bapak Ibu Saudara, digambar oleh salah satu teman saya. Tulisannya, I am a daughter of the King. Setiap kita harus ingat siapa identitas kita. Identitas kita yang sejati adalah putra dari raja segala raja. Ketika kita sadar kita siapa, kita gak peduli omongan orang tentang kita. Mau kita dibilang monyet kek, mau dibilang anjing kek, kita gak ada reaksi. Kita gak akan berespon. Kenapa? Karena kita sadar siapa diri kita. Omongan orang gak penting. Karena Tuhan bilang, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus, dengan aku. Kalau kita marah ketika kita dibilang monyet, kita dibilang anjing, berarti kita benar gak? Secara logika benar gak? Ketika kita marah, kita tersinggung, berarti benar gak omongan orang itu tentang kita? Saya tahu ini lagi ada polemik tentang perpindahan ke IKN ya. Orang-orang Kalimantan dibilang monyet lah, dibilang Kalimantan ini tempat jin buang anak. No. Pagi ini saya mau bilang, kita ada di sini bukan kebetulan. Kita ada di Kalimantan bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Ada panggilan Tuhan yang dahsyat, ada rencana Tuhan yang dahsyat atas Kalimantan. Itu sebabnya Tuhan butuh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menggenapi panggilan Tuhan. Ya, saya sedih. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus bereaksi dan merespon dengan benar. Apalagi di sosial media. Kita ini sudah dipilih oleh raja segala raja. Jangan turunkan. Jangan turunkan Bapak Ibu Saudara. No.
Itu sebabnya dari mimbar ini gak bosen-bosen suami saya dan saya sampaikan, ayo jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ayo benar-benar jadi representasinya Tuhan di tempat ini, di tempat di mana kita berada. Ayat tadi bilang, kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini anak-anak sudah dipilih. Kita belum buat apa-apa loh Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan sudah pilih kita. Kita belum buat sesuatu yang layak untuk kita tuh boleh dibilang kita nih orang kepercayaan Tuhan, kita nih dipilih Tuhan. Tapi Tuhan sudah pilih kita, artinya Dia itu sudah jatuh cinta sama kita. Waktu kita masih ada dalam pikirannya Tuhan mau dibentuk, Tuhan itu sudah jatuh cinta. Tuhan bentuk kita detail, dikasih nafas hidupnya Dia, dikasih rohnya. Supaya apa? Firman Tuhan bilang, anak-anak Allah itu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu anugerah terbesar Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang amat sangat besar, bukan masalah berkat, bukan masalah materi. Materi itu bisa hilang dalam sekejap. Semua yang ada dalam hidup kita tuh bisa hilang dalam hitungan detik Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ngalamin ketika papa saya sakit dan gak bisa bekerja. Semua yang kami miliki hilang, gak ada sisa. Hidup dipimpin oleh Roh Allah menunjukkan bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Multimedia tolong bukakan saya 1 Petrus 2 ayat 1. Bagaimana cara kita benar-benar bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah? 1 Petrus 2 ayat 1 bilang, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang semua ini kalau masih ada dalam diri kita. Segala yang jahat, segala yang tipu-tipu, segala kemunafikan, segala kedengkian, kebencian, iri hati, perbuatan-perbuatan daging, fitnah. Buang ini semua dari hidup kita. Selanjutnya ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Next. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita benar-benar sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti dengan rela Bapak Ibu Saudara, pasti dengan rela kita buang semua perbuatan-perbuatan daging. Karena apa? Kalau buat saya nggak sepadan. Keangkuhan saya nggak sepadan sama pengorbanan Yesus di kayu salib. Kesombongan saya nggak sepadan Bapak Ibu Saudara dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saya. Kalau nggak ada anugerah Tuhan, mungkin saya udah mati. Nggak ada saya. Kalau kita mengerti betapa kasih Tuhan itu sudah terlalu
luar biasa buat hidup kita. Kita akan gak ngerasa sayang sama perbuatan daging Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kayak gini karena saya lewati semua itu. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita gak pernah jatuh, kita gak pernah lelah, kita gak pernah capek, enggak. Tapi kalau kita hidup benar-benar memberi diri hidup dipimpin Roh Allah, saat kita capek, saat kita lelah, saat kita mau keluar dari jalannya Tuhan, Roh Tuhan pasti ngomong sama kita. Dia pasti liatin hidup kita yang kita udah lewatin. Masa sih kamu mau sia-siain semua yang kamu udah jalani, terus kamu mau keluar? Saya ngalamin Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 13, bisa tolong dibuka? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini Bapak Ibu Saudara. Gak usah disayang-sayang ya Bapak Ibu Saudara, perbuatan daging yang masih ada dalam hidup kita. Beneran deh, gak usah disayang-sayang. Buang, cepet-cepet buang. Bahkan minta sama Roh Kudus, selidiki dong aku. Apalagi yang masih ada dalam hidup aku. Lemak-lemak yang sebenarnya Tuhan suka itu, bau lemak yang terbakar. Apalagi? Ayo, supaya apa? Kita beroleh kasih karunia Bapa yang tidak pernah berhenti. Kita diluputkan dari segala hal yang tidak baik. Pagar perlindungan Tuhan ada di sekeliling kita, di sekeliling keluarga kita, bahkan di mana tempat kita berada. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan Bapak Ibu Saudara. Bulan depan kita akan masuk kepada tema Surrender to the King. Kita intro dulu, apa sih kehendak Bapa dalam hidup kita? Firman Tuhan bilang, cari, selidiki. Kalau kita sudah mengerti bahwa kita nih orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita nih anak-anak Allah, kita nih orang-orang yang hidup oleh roh dan bukan oleh daging. Saya percaya kehendak Tuhan pasti Tuhan singkapkan buat hidup kita. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang terutama saat ini. Latihannya gampang sebenarnya. Selain proses sama orang lain, proses sama diri kita. Seberapa kita suka membangun hubungan sama Tuhan. Seberapa kita komitmen dan disiplin untuk bersaat teduh. Seberapa kita komitmen dan disiplin untuk mencari wajah Tuhan. Seberapa komitmen dan disiplin kita untuk mencari hati Tuhan. Atau kita sudah lupa, kita sudah asik sibuk sama kegiatan kita, mulai dari melek mata, buka mata. Yang dicari apa? Apa? HP. Kalau yang dicari HP untuk lihat, oh ayat firman Tuhan hari ini apa ya? Gak apa-apa sih. Tapi berapa banyak kita jujur sama diri kita sendiri yuk. Berapa banyak yang tidak lakukan itu. Yang dilihat nomor 1 WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, main game. Kadang kami suka mau melenceng ke situ juga kok Bapak Ibu Saudara. Tapi remind ourselves,
saling mengingatkan. Kalau orang tua mengingatkan anak, anak pun boleh mengingatkan orang tua. Itu kami lakukan di dalam keluarga kami. Saya baru-baru ini, kejadian minggu ini, saya ingatkan Jessie, saya ingatkan Abigail. Bangun tidur, cari HP tidak langsung untuk bermain ya nak. Ayo bangun tidur, nyembah Tuhan dulu. Ucap syukur sama Tuhan masih boleh hidup hari ini. Boleh ketemu papa, bunda, oma, kakak, adik gitu. Saling mengingatkan. Nanti kadang-kadang Jessie ingatkan pagi-pagi, Bun, ayo doa yuk. Malam mau tidur, Abigail ingatkan, Bun, yuk kita doa dulu sebelum bobo. Saling mengingatkan dalam satu keluarga. Untuk apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi dupa yang harum, mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Siapa identitas kita, apa yang kita harus lakukan. Seperti apa kita harus hidup hari-hari ke depan. Karena saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan kita akan semakin masuk kepada penggenapan firman Tuhan. Apa yang dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu, satu persatu itu mulai terjadi. Kalau kita tidak persiapkan diri kita, kita tidak bangun diri kita, saya percaya hati Tuhan pasti sedih, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita sama-sama persiapkan diri kita, terus bangun diri kita, terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Lewat apa? Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tumben istri saya khotbah berapi-api. Biasanya flat gitu. Ini duar. Ya, artinya ada sesuatu yang penting yang harus setiap kita anak Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Apa yang terjadi di luar sana itu refleksi dari apa yang terjadi juga mungkin dalam gereja Tuhan. Ya kan? Kalau kita sendiri gak sadar akan identitas kita, orang di luar sana akan mempermainkan identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Polemik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, ini terlalu banyak hidden agenda yang politik banget lah istilahnya ya. Pro dan kontra, ada yang setuju gak setuju, lebih banyak gak setujunya. Akhirnya yang gak setuju ini mengeluarkan kata-kata yang ya Bapak Ibu Saudara tahu sendiri di berita seperti apa. Dibilang Kalimantan itu tempat jin buang anak lah. Dibilang yang invest ke Kalimantan itu nanti adalah cuma untuk apa? Kuntilanak dan genderuwo. Lalu dibilang siapa yang mau tinggal di Kalimantan? Ada yang nyaut cuma monyet. Gitu. Kalau kita nggak sadar identitas kita siapa, tersinggung kita Bapak Ibu. Betul? Siapa yang tersinggung? Dibilang monyet. Ada? Kalau kita nggak sadar identitas kita, ya kita akan berespon. Kita akan mengiyakan semua yang wah panglima ini bergerak, mandau terbang udah mulai dilepas katanya. Kemudian beberapa hal metafisik sudah mulai dilakukan. Siap-siap aja. Ya terlepas orang itu salah atau enggak, tapi pembalasan ingat haknya Tuhan, bukan hak kita. Bagian kita adalah berespon yang benar. Anak-anak Tuhan saya himbau untuk tidak berespon yang salah dalam hal ini. Amin. Setuju enggak?
Bagian kita bukan untuk mengutuki. Bagian kita bukan untuk memaki. Bagian kita bukan untuk bahkan mengiyakan. Woi, biar syukur mandau ke sana. Enggak, itu bukan bagian kita. Bagian kita apa? Release blessing, lepaskan berkat. Buat yang ngomong Kalimantan itu tempatnya monyet. Oh iya memang ada orang hutan di sini. Iya kan? Tapi kan kita bukan monyet. Kita anak-anak Tuhan yang mewakili kerajaan Allah berdiri bagi pulau ini. Amin. Ya, saya akan lanjutkan apa yang istri saya perkatakan di bagian terakhir. Kalau kita tahu diri kita adalah sebagai korban, saudara, persembahan, maka kita nggak akan main-main terhadap hidup kita. Ya. Coba buka 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini berbicara tentang kita sebagai persembahan rohani dikatakan di situ. Amin. Persembahan rohani ini ya kembali kita kalau ngomong persembahan pasti kita mengacu kepada Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Nah, berbicara tentang persembahan ini bukan sekedar kita membawa persembahan fisik, materi. Bukan Bapak Ibu Saudara. Persembahan di sini yang dimaksud adalah hidup, persembahan hidup. Makanya minggu lalu saya bilang lumayan agak tegas gitu ya. Jangan puas menjadi cuma sekedar menjadi penyanyi rohani. Jangan hebat kalau nggak dibilang, waduh suaramu bagus. Kamu penyanyi yang hebat. Jangan puas Bapak Ibu Saudara. Ingat, iblis nggak takut dengan lagu rohani. Sekali lagi, iblis nggak takut dengan lagu rohani. Enggak Bapak Ibu. Betul bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Yang diperhatikan bukan di atas lagu pujiannya, tapi di atas umatnya. Umatnya yang bagaimana dulu? Ini yang kita perlu cermati. Kalau cuma Tuhan bertahta di atas lagu pujian, makanya kita menjimatkan lagu rohani sebagai salah satu cara untuk menghindari yang namanya serangan iblis. Enggak Bapak Ibu, iblis enggak takut sama lagu rohani. Enggak. Iblis loh, hafal ayat Alkitab. Nah kok kita pakai lagu-lagu rohani untuk nakut-nakuti iblis? Enggak bisa. Yang iblis takuti adalah pada saat kita ini loh, menyerahkan seluruh kehidupan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bertahta atas hidup kita. Dan kita menjadi pribadi, yaitu pribadi-pribadi Kristus itu sendiri. Itu yang iblis takut. Bukan lagu rohani yang kita nyanyikan. Kita nyanyi, ini hidupku. Saya bisa bayar pengamen di luar sana nyanyi lagu ini. Betul? Tapi lagu ini ada kuasanya enggak waktu dia nyanyiin? Gak ada. Tapi bayangin, waktu saudara ada pribadi Kristus di dalam saudara, dan saudara nyanyikan, ini hidupku Tuhan. Biar berkenan kepadamu. Betapa powerfulnya lagu ini. Itu saudara. Baru Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tapi kalau kita nggak mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan mau bertahta apa sama hidup kita? Kita, istilahnya gini ya, kita kan dikatakan sebagai bait Allah yang hidup, bait Allah. Tapi kita sendiri nggak membiarkan Allah hidup dalam hidup kita. Lalu kita mau klaim-klaim, wah iblis engkau pergi, ya kan?
Aku klaim janjimu Tuhan, mujizat terjadi. Mana bisa? Gak bisa. Kita gak bisa klaim Tuhan bertahta di atas pujian. Lagu yang kunyanyikan akan menghasilkan mujizat. Kalau Kristus gak hidup dalam hidup kita, lagu cuma sekedar menjadi lagu. Musik hanya sekedar menjadi musik. Amin. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Jadi jangan puas kalau saudara hafal ribuan lagu rohani. Jangan puas kalau saudara punya suara yang bagus banget untuk menyanyikan lagu rohani. Jangan puas. Puaslah dan banggalah jika kau menjadi penyembah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Puas dan berbanggalah. Karena memang sesungguhnya Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata mencari ini saudara bukan cuma Bapak mencari, matanya menjelajah ke seluruh bumi. Mana ya yang nyembah aku? Enggak saudara. Kata mencari di situ lebih dalam. Ingat peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kemudian Tuhan apa? Dikatakan Tuhan berteriak. Bilang apa? Hai anak manusia, di mana engkau? Teriakan Tuhan itu teriakan putus asa, saudara. Mungkin Tuhan menangis mengerang. Hai anak manusia, kamu di mana? Nah, kata mencari di Yohanes berapa? 4 ayat 23. Kata mencari penyembah yang benar itu sama. Artinya sama kata-katanya dengan waktu Bapa teriak mencari Adam dan Hawa. Jadi Tuhan itu desperate mencari penyembah, bukan penyanyi. Dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembah yang menyembah di dalam pribadi Kristus. Roh itu pribadi, amin. Amin enggak? Roh itu hidup kan? Kebenaran itu Kristus itu sendiri. Penyembah yang menyembah dalam pribadi Kristus. Makanya waktu itu saya bilang gini, ini pengajaran tahun lalu. Mungkin ya Bapak Ibu ingat. Penyembahan itu berbicara tentang kita menyatukan hidup kita dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu gak ada urusannya dengan lagu. Gak ada urusannya dengan musik. Sekali lagi penyembahan itu berbicara tentang apa? Kita bersatu dengan pribadi Kristus. Kalau saya jabarkan lagi, nanti mungkin ada satu sesi khusus ya. Saya akan jelaskan kata worship. Worship atau penyembahan itu artinya Kristus. Jadi waktu kita menyembah artinya kita menyatukan hidup kita dengan Kristus. Baru di situ terjadi pertukaran-pertukaran. Sakit sembuh, miskin kaya, lemah menjadi kuat. Ya toh? Membuat seseorang menjadi kaya buat Tuhan itu terlalu gampang, saudara. Ya kan? Ingat cerita tentang Yusuf? Setelah dibalik gini aja, kehidupan Yusuf berubah. Dari seorang narapidana menjadi apa? Perdana Menteri. Gila enggak? Jadi gini loh saudara, cara Tuhan untuk mengubah hidup kita itu terlalu gampang. Yang penting kitanya dulu mau berespon seperti apa. Amin. Makanya saya bilang, terus saya akan bilang terutama bagi para pelayan Tuhan. Jangan puas dengan nyanyianmu kalau engkau sendiri gak bisa menghidupi lagu itu. Jangan puas dengan permainan musikmu kalau engkau sendiri gak bisa menghidupi apa yang kamu mainkan. Ini hidupku biar menjadi persembahan bagimu. Lebih dari emas, lebih dari permata. Benar? Benar kita berani bilang gitu lebih dari emas dan permata? Sementara pengejaran kita uang. Ya kan? Apa yang dicari orang? Uang. Cuan. Sekarang yang teriak cuan-cuan mulai ketar-ketir. Trading mulai ditutupin di Indonesia. Iya kan?
Kami punya trading robot. Ada, saya jujur aja ya. Saya sama istri punya trading robot. Tapi apakah hati kami di sana? Enggak tuh. Hilang. Ya wis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Cie. Amin. Ngapain mesti pusing? Ngapain mesti tuntut polisi? Ngapain mesti ribut di sosial media? Gitu loh. Segala sesuatu lihat dari respon hati kita. Amin. Baru kita bisa nyanyi lebih dari emas, lebih dari permata. Bilang, ya wis. Ya toh, nggak khawatir. Baru kita bisa bilang, ini hidupku jadi dupa yang harum. Apa yang kita, ngomong dupa itu kan sesuatu yang bisa dicium. Apa yang bisa kita sebarkan, tebarkan, bukan tebar pesona ya. Hati-hati yang cowok-cowok. Bukan kita menebarkan pesona, tapi maksudnya apa yang bisa kita sebarkan supaya orang bisa cium. Nah, itu dia. Orang cium apa dari hidup kita? Bau busuk atau bau harum? Bau busuk, Bapak Ibu Saudara bisa mengartikan sendiri. Kebusukan-kebusukan apa dari hidup kita yang orang bisa cium? Ya toh? Kebohongan-kebohongan apa yang orang bisa tahu? Itu berbicara tentang bau busuk. Tapi kalau kita bisa memberikan bau harum di hadapan Tuhan, orang juga akan mencium bau harum dalam hidup kita. Ini menurut pakar ahli apa sih namanya? Pokoknya yang mempelajari tentang aura, saudara. You know aura? 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 Tahu aura enggak? Bukan aurat, aura. Biasanya kalau di mal-mal Jakarta, Surabaya itu ya, di Tunjungan Plaza, itu ada tes aura. Ditandai dengan apa? Warna biasanya. Jadi kalau auranya bagus, warnanya ini. Kalau auranya jelek, warnanya ini gitu ya. Nah, kami pernah belajar hal yang profetik. Profetik itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, didengar. Ya. Jadi pada saat seseorang hidup benar di dalam kemuliaan Tuhan, maka kita bisa bilang orang ini kok bercahaya ya. Pernah tahu istilah itu? Saudara kalau lihat Pak Arifin dari jauh kok kinclong banget ya orang ini. Seperti terbungkus dengan cahaya terang. Tapi kalau orang itu dalam ketidakbenaran, kebohongan, kok hitam ya orang ini ya. Bukan warna kulit ya saudara, saya nggak bahas warna kulit. Mbak Tiwi langsung ketahui. Kok maksudnya auranya kok gelap ya. Gitu. Kok kusam ya orang ini ya. Kalau saya ngomong warna kulit nanti yang hitam-hitam, saya ini termasuk hitam. Nanti masuk kategori, oh ini banyak dosa. Enggak ya, saya nggak bisa. Tapi kok auranya. Nah ini orang dunia bilang gitu. Tapi apa yang kita naikkan kepada Tuhan, kalau kita membawa persembahan, saya jadi ingat ini. Saudara tahu 2 anak Imam Eli? Ya, 2 anak Imam Eli dikatakan dia mempersembahkan. Nih, mereka anaknya imam. Sembarangan memberikan korban di bait Allah. Yang diberikan apa? Daging-daging sembarangan diberikan sebagai korban. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan memusnahkan mereka karena mereka memberikan api yang asing kepadaku. Benar saudara, mati 2 anak Imam Eli. Karena apa? Hanya masalah korban yang gak berkenan. Haleluya. Jadi pagi hari ini nggak kebetulan saudara. Saya emang nggak percaya kebetulan. Ya, tadi Pak Arifin menyinggung tentang komitmen. Ya kan? Minggu lalu saya khotbah tentang komitmen. Komitmen untuk apa? Tertanam, berakar dan bertumbuh. Saudara dari tempat ini tertanam, berakar dan bertumbuh. Jangan pindah-pindah walaupun online. Di mana saudara tertanam, berakar di situ. Dan di mana saudara berakar,
bertumbuh di situ, lahirkan buah-buah yang terbaik. Haleluya. Amin. Satu ayat terakhir saya minta tolong dibukakan di Wahyu 17 ayat 14. Ini sebagai penutup tema bulanan ini. Betul kita dipilih dan dipanggil, saudara. Betul, that was a privilege. Itu adalah hak istimewa. Bahwa setiap kita, bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14 bilang gini. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia, dengan Tuhan, juga akan menang. Yaitu mereka yang apa? Terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya cuma bilang gini saudara, untuk konklusi terakhir. Gak cukup saudara terpanggil. Gak cukup bahkan kalau kita ini dipilih. Ya. Dipilih pun juga lantas membuat kita qualified? Belum tentu. Ujian terakhirnya bicara tentang apa? Setia. Dipanggil hebat, dipilih lebih hebat lagi. Tapi apakah kita bisa setia di situ? Komitmen. Tertanam, berakar, bertumbuh. Apakah kita setia, mau setia untuk mempersembahkan hidup kita sama Tuhan? Ngomong tentang bisnis, usaha, berkat, cuan itu terlalu gampang buat Tuhan. Saudara. Tapi kitanya mau setia enggak sama panggilan kita? Kitanya mau setia enggak sama apa yang Tuhan sudah, mengapa Tuhan memilih kita? Kita mau setia enggak sama itu? Kalau kita enggak bisa setia, kita enggak akan masuk kepada bilangan-bilangan yang bersama dengan Kristus menjadi pemenang. Kita enggak ada di bilangan itu. Amin. Jadi ternyata kesetiaanlah yang melengkapi dan menyempurnakan setiap panggilan kita. Sehingga kita akan ikut bersama-sama dengan sang anak domba, yaitu mau hidup dalam keserupaan. Saudara, yang diangkat Tuhan dan memerintah, itu enggak semua orang, saudara. Kalau saya boleh bilang. Diangkat, oke diangkat. Tetapi untuk memerintah bersama dengan Kristus, hanya mereka yang punya tanda di dahi dan pahanya. Ada nama Bapa dan Anak. Artinya apa? Hanya mereka yang mau hidup dalam keputraan, sonship, yang akan memerintah bersama dengan Bapa. Artinya apa? Hanya mereka yang mau ada dalam keserupaan dengan Kristus, yang akan memerintah bersama dengan Sang Raja. Untuk saudara terangkat gampang. Tuhan, aku minta ampun. Aku menyerahkan hidupku padamu. Dat mati, saudara terangkat. Tapi apakah memerintah? Belum tentu. Berbanggalah menjadi orang yang hidup serupa dan segambar, karena pasti engkau akan memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Yang mengalahkan kerajaan kegelapan, berbicara tentang kedagingan. Dan kalau kita setia dan lolos dan lulus, maka kita baru akan disebut sebagai umat yang lebih dari pemenang. Amin. Umat yang lebih dari pemenang bukan berperang sembarangan sama lagu-lagu, enggak. Umat yang lebih dari pemenang ternyata adalah mereka yang setia terhadap panggilannya. Adalah mereka yang setia terhadap apa? Terhadap persembahan hidupnya sama Tuhan.